akan melanjutkan kegiatan dengan topik seberapa efektifkah cara belajarku. Lumayan ya, dari judulnya aja udah menarik, seberapa efektifkah cara belajar. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini adalah membantu kalian melihat kembali hasil catatan yang sudah kalian buat. Nah, nanti dari sana kita akan mengetahui kebiasaan belajar mana yang sudah membantu kalian belajar dengan baik dan kebiasaan mana yang perlu kalian perbaiki, ya. Jadi hari ini tuh kita saling cari tahu nih siapa yang jadi kita itu bukan sedang mencari siapa yang paling rajin, siapa yang tidak, tetapi kita ingin tahu dulu kebiasaan mana yang sudah baik dan kebiasaan mana yang perlu diperbaiki, ya. Jadi di sini bukan siapa yang paling rajin dan siapa yang paling sering menunda belajar, bukan gitu ya. Tapi kita akan belajar mengenali diri kita sendiri. Sebelum kita mulai nih, Ibu ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelompok kita ya. Selama kegiatan berlangsung, kita harus saling menghargai pendapat teman. Terus mendengarkan ketika ada yang berbicara dan juga menjaga kerahasiaan ketika ada teman kalian yang bercerita, gitu ya. Nanti ketika ada yang teman kalian yang ingin bercerita, nanti tolong dirahasiakan, itu kesepakatan kita ya. Nah, semuanya sudah setuju dengan kesepakatan? Setuju. Terima kasih. Jadi supaya suasananya lebih santai, Ibu ingin bertanya dulu ya. Selama 1 minggu nih mengisi daily behavioral ya, dari minggu kemarin, gimana sih perasaan kalian? Mudah atau justru kesulitan dalam mengisi daily behavioral? Ada yang mau bercerita? Iya? Mudah? Mudah. Merasa kesulitan nggak? Ada? Lebih minum. Hah? Lebih fokus. Lebih fokus. Terus mudah ya ngerjainnya, nggak beribet kan ya? Yang lainnya? Ya? Sama mudah. Yang lain kelompok? Mudah. Ya, berarti tidak ada kesulitan kan dalam mengisi daily behavioral? Aman ya semuanya. Terima kasih ya sudah berbagi ceritanya. Nah, hari ini kita akan melihat kembali catatan yang sudah kalian buat. Nanti kalian akan mengamati hasilnya, kemudian mengisi lembar refleksi. Nanti setelah itu kita berdiskusi bersama. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus kalian ini ya. Tidak perlu kalian itu merasa khawatir, nggak usah ya. Kalau ternyata masih banyak kebiasaan yang belum sesuai dengan harapan. Nah, kayak tadi Ibu, saya hari Minggunya nggak ngisi apa-apa, nggak apa-apa. Karena memang untuk hari Minggu itu dikhususkan untuk istirahat secara fisik, istirahat secara pikiran. Jadi nanti disitulah supaya kita tuh bisa mengetahui apa sih yang perlu diperbaiki dari cara belajar. Sebelum mulai ini ya, semuanya sudah bawa kan ya daily behavioral sama chart recording chartnya sudah? Sudah. Oke. Selama kegiatan berlangsung, Ibu berharap kalian tuh bisa menjawab dengan jujur ya, sesuai dengan pengalaman masing-masing. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan acungkan bukan acungkan tangannya lah, tapi acungkan tangan. Silakan langsung sampaikan. Siap semuanya untuk kegiatan hari ini? Siap. Coba dibuka daily behavioralnya. Kemudian Ibu ingin kalian baca kembali catatan kalian selama 1 minggu. Baca kembali dan pahami baik-baik mulai dari
baca dari behavioralnya? Ya, sudah. Sekarang ibu ingin nanya ke Yordi. Yordi. Ingin nanya ke Yordi. Selama 1 minggu ini, kapan waktu yang paling sering kami belajar? Yang paling sering? Jam 4 di hari? Tiap hari atau hari apa aja? Hari Selasa, Rabu, sama Jumat. Selasa, Rabu, Jumat. Di jam 4 sore. Oke. Terus Danis, mana Danis? Danis, kapan paling sering belajar? Tiap hari jam 7 malam habis sisa. Oke. Perlin, Perlin, kapan? Hari Rabu jam habis maghrib. Oke. Udah tahu kan berarti kalian sudah paham kapan kalian sering belajar. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kalian belajar sesuai rencana atau berubah-ubah setiap harinya? Berubah. Awal mulanya Bu, saya berencana jam 3 sore, tetapi pada kenyataannya jadi jam 7 malam gitu. Itu ada terbiak itu berubah-ubah tiap hari atau hanya hari tertentu saja? Sesuai mood. Tiap hari. Terus tiap hari, kebanyakan tiap hari. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan tugas sekolah? Misal ada PR nih, ada tugas dari guru mapel. Kalian langsung ngerjain. Misal ya hari Jumat kemarin ada pelajaran PS. Misal kasih tugas sama guru mapel, kalian setelah pulangnya langsung mengerjakan atau nanti dulu deh habis sisa gitu. Nanti dulu. Berarti kalian prokrastinasi ya, menunda mengerjakan gitu. Semuanya atau enggak Bu, saya mah langsung aja ngerjain. Ada yang enggak yang langsung? Kadang-kadang sesuai dengan mood kalau kata anak saya. Kalau lagi capek ya udah nanti dulu aja gitu. Istirahat dulu gitu ya, makan dulu, relax dulu baru nanti gitu ya. Nah, setelah kalian tadi lihat kami, coba siapa yang ingin berbagi buat pengalaman nih buat teman-teman. Kebiasaan mana yang paling sering kalian muncul? Ada yang mau berbagi? Kebiasaan belajar apa yang paling sering muncul? Ada yang mau? Terus kalian tuh setelah mengisi dari behavior loh, ternyata ada kebiasaan baru ya yang baru kita sadari. Nih, ada nggak? Ada? Ada nggak? Jadi Bu, setelah mengisi dari behavior tuh saya jadi tahu nih, saya jadi paham. Oh berarti ini loh yang sering saya kerjain gitu, tapi saya tidak sadar sebelumnya. Karena sudah mengisi jadi sadar. Ada nggak? Sok kerja. Kayak gimana gitu ya? Setidaknya kamu sudah paham diri sendiri ya. Belajar saya tuh, oh ternyata belajar saya seperti ini gitu. Ada lagi? Den? Aku punya dulu Ada nggak kebiasaan Aden setelah mengisi dari behavior yang tadinya tidak tahu, terus jadi tahu oh ternyata begini loh kebiasaan diri saya.
durasi belajarnya. Terus ada lagi nggak? Dari tingkat konsentrasi sih kayak itu kan ada yang dari tugas tuh sambil catatan sama teman. Terus kalau misalnya dia lihat ini ya, jadi yang bikin kita lama ngerjain tugas tuh Ini loh, ini. karena banyak ke distriknya gitu. Jadi paham ya, sudah mulai paham nih apa cara belajar kalian itu seperti apa. Mulai ada yang tahu nih metodenya, yang tadinya nggak tahu metode belajar kalian jadi tahu. Terus malah sudah kayak Nisa sudah tahu nih hambatan yang hambatan belajar kamu itu apa aja. Itu udah mulai paham nih. Nah, kemudian nih nanti ibu akan bagiin sekarang ada yang baru nih. Bu ini reflection worksheet. Apa sih itu ibu? Itu teh sesuai dengan judul tadi kita ya, seberapa efektifkah cara belajar. Nah, nanti ini tuh sebagai bahan refleksi kalian setelah kalian mengisi dari behavior sama self recording chartnya. Nanti di sini sama seperti kayak kemarin, tidak ada jawaban salah ataupun benar ya. Jadi jawaban sesuai dengan kondisi kalian belajar selama 1 minggu ke belakang. Nih misal gini ya, di bagian A ada mengenali kebiasaan belajar. Nomor 1, aktivitas belajar apa yang paling sering saya lakukan selama 1 minggu terakhir? Kan tadi udah tahu nih, itu ngapain aja selama 1 minggu ke belakang belajarnya saya di mana? Terus nomor 2, kapan saya paling sering belajar? Di jam 4 sore, misal tadi kayak di jam 4 sore itu lebih efektif menurut Yodi. Belum tentu menurut Tazia di jam 4 sore itu lebih efektif. Misalnya dia habis isya atau habis maghrib gitu ya. Kemudian yang ketiga, berapa rata-rata durasi belajar saya setiap hari? Sesuaikan dengan yang dari behavior lo. Kalau mau misinya misal di hari Rabu 2 jam, terus di hari Kamis 3 jam, di hari Jumatnya lagi 2 jam, berarti rata-ratanya 2 jam, tulis aja 2 jam ya. Jadi yang paling sering itu tulis 2 jam. Kemudian di bagian B nih ada mengenali hambatan. Nah kayak tadi Anissa udah pas, udah tahu nih hambatan setelah dia mengisi dari behavior hambatannya ini. Nah ini juga sama, hambatan apa yang paling sering saya alami ketika belajar? Misal saya terdistract dengan handphone atau dengan sosial media atau dengan televisi atau dengan apa gitu ya. Kemudian nih ada lagi nih, bagaimana hambatan tersebut mempengaruhi konsentrasi belajar saya? Kenapa bisa si handphone tersebut menjadi penghambat? Ceritakan apa yang di sini. Kemudian nomor 6, pada kondisi seperti apa saya dapat belajar dengan lebih fokus? Misalnya
mulai dari gaya belajar, paling saya tuh gaya belajar saya lebih ke visual itu lebih ke kayak lebih suka nonton gitu ya. Kalau audio lebih ke ini ya. Terus kalau kinestetik biasanya dia nggak suka diem. Jadi kalau belajar orang-orang kinestetik belajar itu nggak boleh didikte, nggak boleh apa sih sambil pegang apa jadi sambil gerak tangannya. Terus yang masih gerak. Satu perilaku belajar yang ingin saya dengarkan pada pertemuan berikutnya adalah apa? Kira-kira menurut kalian perilakunya seperti apa? Ini lebih fokus. Ini lebih fokus atau apa yang menurut kalian ingin kalian perbaiki? Jadi di sini kalian silakan ceritakan apa yang ingin kalian sampaikan. Paham ya? Ada mau yang bertanya dulu nggak? Ada di bagian Langsung.
kalian selama kalian ngisi behavior log sama set recording chart ya. Nah, nanti setelah itu kalian juga akan tahu nih set reinforcement kalian setelah mengisi ini balik set rating scale. Apa sih Ibu set rating scale? Ini adalah sama hanya untuk menilai seberapa jauh sih kalian belajarnya. Misal di nomor 1 ini ada keterangan 1 sampai 5, ada nomoran 1 sampai 5 skala 1 berarti kalian sangat tidak sesuai. Kalau nomor 2 tidak sesuai, yang 3 cukup sesuai, 4 sesuai, dan 5 sangat sesuai. Misal nomor 1 nih. Pertanyaan nomor 1. Pernyataan, bukan pertanyaan ya. Pernyataan. Saya belajar secara teratur sesuai jadwal yang telah saya buat. Kira-kira ini kalian akan ngasih rating 1, 2, 3, atau 4 dengan pernyataan apa saja. Ya. Ibu misalkan saya belajarnya masih tidak teratur, saya mau ngasih ratingnya 1, sangat tidak sesuai, correct. Ibu, saya sudah mulai ternyata setelah mengisi diary behavior saya sudah mulai terpapar nih cara belajar saya. Berarti silakan kalian isi yang 4 atau 5 skalanya gitu. Kemudian yang nomor 2, saya mampu mempertahankan konsentrasi selama belajar. Masih berusaha untuk mempertahankan konsentrasi belajar, atau justru kalian masih di tahap konsentrasinya masih di bawah, maksudnya masih terdesak dengan hal yang lain. Silakan diisi salah 1, 2, 3, atau 4 atau 5. Itu sama kayak checklist. Kayak kemarin kalau pakai checklist apa sih? Set rating scale. Ini juga sama. Jadi untuk melihat sejauh mana kalian sudah cara belajar kalian sudah efektif atau belum. Itu pun pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Jadi di sini tujuannya Ibu ingin kalian fokus untuk mengisi ini sesuai dengan yang kalian alami. Jadi seperti biasa ya, tidak ada harus dengan jujur isinya. Jadi apa adanya aja, ya. Oke. Nah, nanti pokoknya mengisinya sesuai dengan kondisi kalian. Jangan lihat temennya, si itu mah misalnya nomor 4 itu dikasih ratingnya 5 gitu, sedangkan saya tidak sesuai dengan teman saya. Ya udah, dengan kondisi kalian aja. Pak, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, nanti setelah kalian diisi rating 1, 2, 3, 4, 5 ya, nanti di belakangnya nih ini apa saja aspek yang nilainya paling tinggi dari 1 sampai 8. Silakan kalian pilih. Misal nomor 8 itu skalanya 5, kalian tulis. Berarti saya nomor 8 tulis ya. Terus nomor 5, saya skalanya 5. Berarti nomor 5 tulis di sini. Misal, jadi 3 aspeknya nomor 1, 5, 8 misalnya gitu ya. Terus nomor ini 2 aspek yang paling nilainya terendah. Kalau yang tertinggi diambil 3, kalau yang terendah diambil 2. Misal, nih, saya yang paling rendah itu nomor 3 sama nomor 4 karena skalanya 1. Tulis di sini. Paham? Satu lagi. Kesimpulan
separating scale, sama yang terakhir guided reflection worksheet. Nah, kira-kira dari perjalanan kalian dari pertemuan ke-1 mengisi diary dialog sama sekarang pertemuan 2, apa yang kalian pelajari tentang diri kalian? Ada yang ingin menjawab pertanyaan? Aku dari cara belajar, berinspirasi, konsentrasi apa yang jadi hambatan, terus Ya, itu. Kebiasaan mana yang sering membantu proses belajar kalian? Kebiasaan apa? Misalnya, saya mau Bu, saya terbiasa belajar sambil mendengarkan musik. Bu, saya terbiasa belajar sambil misal sambil nonton drakor, misal ya. Jadi sambil nonton, sambil belajar, sambil mendengarkan bahasa Koreanya, misal itu ada. Nggak, maksudnya kebiasaan apa yang paling membantu, yang paling sangat membantu dalam proses belajar kalian? musik kayak sambil dengerin musik gitu ya, jadi makin bagus. Musiknya musik apa nih? Dangdut, pop, atau apa? Kayak musik yang Slow untuk belajar. Biasanya ada ya di YouTube musik slow untuk belajar atau relaksasi gitu. Ada. Dari lagu terus. Terus siapa lagi? Ferdi gimana ya? Sama dengerin musik. Ada? Musik. Sama dong kayak gue Mbak. Siapa lagi? Kamu sama senang musik deh semuanya? Hanya aku Apa? kadang kalau misalnya kalau saya dinasinya di kadang nonton lagi rumah radio. Boleh sambil belajar sambil mendengarkan cerita Nadia Umara. Jadi pikiran kalian sambil menghayal itu lagi ngapain ya. Enggak apa-apa. Itu kalau selama aktivitas tersebut bisa membantu proses belajar kalian menjadi lebih baik, nggak jadi masalah. Terus kebiasaan apa yang paling sering jadi penghambat ketika kalian belajar? Masih tetap ya dari pertemuan pertama, notif handphone, notif WA ya. Perhatian, beda yang ngalihin perhatian. Bilangnya gini, ada yang disebut OCD. Ketika lihat pulpen, apa namanya, nyengsel sedikit, pengennya dibenerin. Gitu ada yang seperti itu. Lagi ngerjain, itu penghapus kurang deh, bukan di situ disebutnya gitu. Nah itu biasanya juga jadi penghambat. Atas dia ya, benda-benda yang sekiranya menghalangi proses pembelajaran gitu ya, gitu. Terus notif WA, notif TikTok, apa lagi? Suara-suara bising dari luar bisa. Apalagi kalau rumahnya di pinggir jalan. Nah, suara motor yang gitu ya. Gitu. Biasanya suka jadi penghambat enggak? Ada nggak yang rumahnya di pinggir jalan? Danis, merasa terganggu nggak? Berarti itu kan salah satunya. Nah, kira-kira kenapa sih kebiasaan seperti itu sering terjadi? Bisa tadi notif WA, kenapa bisa sampai jadi penghambat? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa sih? Padahal bisa saja dari notif WA itu bukan jadi penghambat, tapi jadi penguat proses belajar kita. Bisa tergantung ya, notif WA-nya tergantung notif WA apa dulu nih. Kan suka lagi nih di WA itu kayak misal ada Shopee ya, itu kan jadi penghambat ya, pengennya kan lihat di check out gitu. Tetapi kalau misalnya gini suara klik dari apa namanya sih, berita internasional misalnya ini terkait tentang apalah informasi dunia misalkan, itu kan jadi bagus. Oh jadi dan kebetulan misalnya kalian belajar tentang misalnya lagi belajar IPS misal, itu jadi bukan jadi penghambat, tapi malah jadi satu informasi yang masuk ke kalian. Kemudian kalau misalkan kebiasaan yang jelek, yang jeleknya kalian bisa
jadi sih. Terus kayak otomatis kalau misalnya kayak gitu ini tugas ini teh kelewat gitu. Lewat nilainya kira-kira akan jadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Berarti kalian dari sini sudah sadar dan sudah bisa memantau kebiasaan belajar kalian. Mulai satu, kebiasaan belajar. Yang kedua, apa yang menjadi penghambat? Kalian udah tahu nih, termasuk diri kalian. Saya tuh punya hambatan ketika belajar. Salah satunya dari handphone, atau bisa jadi dari televisi, atau bisa jadi dari hal yang lain. Itu berarti kalian sudah paham tentang diri kalian sendiri, apa yang menjadi faktor penghambat kalian ketika belajar. Itu sudah bagus, berarti kalian sudah bisa dan sudah tahu apa sih yang menjadi belajar saya menjadi tidak efektif, karena itu hambatan dari diri kalian sendiri sebenarnya. Nah, hari ini ya kita tuh belajar bahwa setiap orang itu punya cara belajar yang berbeda, ya. Kayak tadi siapa Ayu misalnya, ya. Ayu belajar, saya ini emang suka belajar tapi saya mau dengerin musik. Terus ada yang belajar sambil dengerin cerita Nadia Umara, ada yang belajar sambil dengerin radio Andan, misal ada kan ya. Terus ada yang belajar sambil ngapain gitu ya, ada kan? Berarti beda-beda kan ya. Dari kalian punya cara belajar yang berbeda-beda gitu. Ibu. Gini, misal ibu bisa belajar dan bisa fokus di tempat meskipun ramai, asal ada musik dan tidak terdesak dengan ngobrol. Itu ibu bisa dibanyakan. Kalau lagi belajar bisa banyakan gini, asal ada musik dan tidak terus-terusan ngobrol. Itu ibu lebih fokus. Kalau justru ibu tidak bisa kalau belajar terlalu sepi. Kenapa? Cepat bosan. Setengah jam udah malas belajar. Kenapa? Karena sepi. Gak ada musik, gak ada orang yang ngobrol sedikit pun. Jadi setiap dari kita termasuk ibu punya cara belajar yang berbeda. Berarti kalian sudah paham kan cara belajar kalian seperti apa? Ada yang belajar kamu seperti apa ya? Kalau belajar aku mah paling yang sama, dengerin musik. Terus kalau rame jangan rame-rame ini. Jangan rame-rame ya. Oke. Next. Alfianti. Kalau Alfianti gimana? Sama. Dengerin musik. Rata-rata ini auditorial berarti ya. Auditorial karena sering dengerin musik. Terus Pian, cara belajar Pian jadi gimana? Sama musik. Ada yang berbeda dari selian musik. Siapa? Harus benar-benar sepi, nggak ada orang, nggak ada suara apapun, baru bisa masuk ya, bukan? Ada yang berbeda berarti kalian menghargai kan dia. Nah, begitupun yang yang sering dengerin musik sambil belajar sambil dengerin musik, belajar sambil dengerin musik, berarti kita punya dua pendapat yang berbeda. Kalian menerima kan? Karena tujuannya kita itu mencari gaya belajar kita sendiri, metode belajar kita itu seperti apa. Berarti kalian sudah tahu nih cara belajar kalian. Faktor penghambat apa saja yang menghambat kalian ketika belajar, udah tahu kan? Nah, tapi ini ada satu hal yang sama, yaitu kita perlu tahu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kebiasaan belajar kita sebelum berusaha mengubahnya. Jadi benar kan tujuannya itu jangan dulu mengubah kebiasaan yang jelek ketika belajar, tapi cari tahu dulu apa kebiasaan jelek kita ketika belajar. Misal tadi siapa Anissa ketika belajar bu handphonenya sering mengganggu, berarti kita tinggal ubah saja nanti di pertemuan
pertemuan selanjutnya kira-kira seperti apa, misalkan handphonenya disimpan di luar rumah, di luar kamar, bisa kan? Jadi lebih fokus. Atau handphonenya dimatiin daya ininya data kode pesawat, bisa kan? Bisa. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kalian tahu dulu nih apa yang menjadi penghambat dulu. Jadi lo sudah paham nih satu-satunya apa yang menjadi penghambat, kalian bisa belajar ya. Jadi dengan cara kalian mencatat, terus merefleksikan dan menilai diri kalian sendiri, kita jadi lebih mudah mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari diri kalian. Benar kan? Nah, kalian awal sudah mencatat dari behavior, ya. Kemudian yang kedua, kalian sudah bisa merefleksikan dan menilai diri kalian sendiri tentang cara belajar kalian. Sudah ada 3 nih kemampuan skill kalian yang beda dari teman-temannya, ya. Kalian sudah bisa cek monitoring diri, memantau diri kalian sendiri. Itu adalah awal mula kalian belajar secara efektif. Itu baru awal, jadi masih banyak tahapan yang perlu kalian yang perlu kalian lalui. Baru sampai set monitoring. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait kegiatan kita hari ini? Oke. Terima kasih ya atas kejujuran sama partisipasi kalian dalam kegiatan hari ini. Ibu senang sekali ya, kita sudah sudah berusaha mengenali kebiasaan belajar. Walaupun di awal-awal ibu gimana sih, gimana gitu ya. Tapi seiring waktu nanti kalian pasti paham. Kayak dari behavior kan di awal pertemuan kalian nggak paham ya. Tapi kesini ketika yang di rumah, ternyata mudah loh. Nah gitu, nanti juga seperti itu. Nah nanti pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga, kita akan mulai menentukan tujuan belajar yang ingin dicapai. Jadi nanti tuh bakal ada kontrak perilaku, kontrak behavior. Jadi nantilah kita lihat di pertemuan ketiga ya. Terus bagaimana sih menyusun langkah-langkah yang dilakukan agar tujuan belajar kita tuh dapat terwujud. Ya, jadi nanti tuh kita akan tahu langkah-langkahnya seperti apa. Terus tujuan belajar kalian tuh maunya seperti apa, dan gimana sih cara menyusun langkah-langkah supaya tujuan belajar kalian tuh bisa tercapai. Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu tentang kegiatan hari ini? Yordi, ada nggak? Nggak ada. Ada?